Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Dayu. Buat kalian yang baru pertama kali menemukan channel saya ucapkan salam kenal dan selamat datang. Di video hari ini saya ingin mengulas parfum dari Dior dan yang saya pilih ini J'adore beserta flankernya. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Christian Dior J'adore, simak video ini sampai selesai. Nah, Dior J'adore ini banyak sekali flankernya. Bahkan saya sendiri juga sedikit kebingungan dengan flanker yang ada, yang sudah diluncurkan oleh Christian Dior. Ini nih flankernya lebih dari 8. Dan untuk lebih jelasnya akan saya bacakan saja flanker dari Dior J'adore. Yang terbaru ini adalah J'adore Infinissime, ini tahun 2020 kemarin. Kemudian J'adore Enjoy, ada J'adore Absolu, kemudian ada J'adore L'Or. Nah, yang L'Or ini yang saya insert botolnya ini adalah yang 2010. Kemudian ada J'adore Eau de Toilette 2011. Kemudian J'adore L'Or. Nah, ini bentuk botolnya yang 2017 seperti ini. Kemudian J'adore L'Absolu. Nah, antara Absolu dengan L'Absolu ini ada perbedaan, dan perbedaannya itu memang tidak begitu banyak, tetapi yang jelas ini berbeda antara Absolu dengan L'Absolu. Memang sih hanya dengan huruf L ini sudah menjadi perbedaan, dan tentu saja notesnya juga berbeda antara yang L'Absolu dengan Absolu. Ini yang sedikit membingungkan juga buat teman-teman semua yang tidak begitu jelas dengan flanker dari J'adore. Kemudian saya lanjutkan, J'adore Lumière Eau de Toilette, ada lagi J'adore Voile de Parfum, J'adore Touche de Parfum, J'adore L'Eau Cologne Florale, J'adore Extrait de Parfum, kemudian J'adore Roller Pearl, kemudian J'adore Eau de Toilette 2002. Nah, ada yang 2011 dan ada 2002. Ini juga ada perbedaan. Kalau yang 2002 botolnya dia berwarna putih dan jusnya pun juga warnanya putih, sedangkan yang 2011 yang lebih sering kita dapatkan atau yang beredar di Indonesia itu warna jusnya rose gold dan tutup lehernya itu warnanya kuning keemasan, sedangkan yang 2002 ini tutup atau lehernya itu berwarna putih. Kemudian ada lagi J'adore L'Absolu dengan botol yang berbeda, dan ini diluncurkan tahun 2012, sedangkan yang sudah saya sebutkan tadi di awal itu adalah J'adore L'Absolu 2007, dan notesnya pun berbeda. Kalian pasti bingung, saya sendiri juga bingung saking banyaknya flanker dari J'adore. Ini masih ada lagi, saya sebutkan lagi, J'adore Summer Fragrance, kemudian J'adore Adoration Homme atau Limited Edition, kemudian ada J'adore Le Jasmin, dan ada lagi juga J'adore Thé Absolute Perfume, kemudian ada J'adore Collector Anniversary Edition. Kalau kolektor tentu saja ini akan berbeda, dan ini limited edition. Kemudian ada J'adore Gold Supreme, kemudian yang terakhir adalah J'adore Anniversaire Honor, dan ini juga limited edition. Jadi kalian sudah mendengar tadi begitu banyak flanker dari Dior J'adore, dan tidak semuanya bisa saya bahas di sini karena saya yakin tidak semua parfum J'adore Dior semuanya masuk di Indonesia. Dan yang saya pilih hari ini dan yang saya punya adalah J'adore Eau de Toilette, kemudian J'adore EDP Eau de Parfum, kemudian J'adore L'Or, J'adore Absolu, dan yang terakhir adalah J'adore Infinissime yang terbaru 2020 kemarin diluncurkan.
Untuk mempersingkat waktu, karena hari ini ada 5 varian yang akan saya bahas, saya mulai dari J'adore EDP Eau de Parfum 2009. Dan ini yang paling berasa yasmin di hidung saya, white floralnya. Kita spray terlebih dahulu. Ini saya punya Diken yang saya beli dari Sharing Perfume Ori. Nah, di openingnya ini adalah fresh fruity dari buah pear dan buah melon. Untuk EDP sendiri ini masuk kategori floral fruity. Setelah fresh fruity yang muncul di awal, sudah langsung disusul white floral. Dan white floral di J'adore EDP ini termasuk banyak. Ini antara lain ada bunga magnolia, ada yasmin, ada lily of the valley, ada tuberose, dan ada freesia. Jadi white floral di EDP ini cukup cukup kompleks, dan ini yang membuat parfum J'adore EDP kental dengan wangi white floral. Wanginya ini mewah dan elegan, jadi biasanya dipakai oleh ibu-ibu wanita karir yang lagi meeting, kemudian dipakai yang semi formal pun juga bisa, dan ini bisa dipakai di siang hari maupun malam hari. Kemudian ini SPL-nya bagus, kalau saya kasih nilai ini 9/10, dan longevity-nya ini bisa tembus hampir lebih dari 10 jam. Harga full bottle-nya ini di kisaran hampir 2 juta ya, untuk 100 ml-nya. Dan walaupun ini J'adore cukup lama ya, ini hampir 20 tahun ya dari awal peluncuran, tetapi saya yakin sampai hari ini J'adore EDP masih tetap diminati oleh banyak wanita di Indonesia, terutama wanita karir. Langsung saya lanjutkan, yang kedua ini adalah J'adore EDT. Nah, yang saya punya ini Diken juga, saya beli dari Sharing Perfume juga. Ini yang tahun 2011 diluncurkan. Dan perbedaannya apa sih dengan yang EDP? Untuk saya sendiri, saya lebih bisa menikmati wangi yang EDT daripada yang EDP. Wanginya ini dia floral, bukan floral fruity seperti yang EDP. Ini hanya floral, dan floralnya ini ringan, clean. Kemudian ini lebih gampang diterima white floralnya daripada yang EDP untuk saya. Tetapi kalau kalian memang lebih suka white floral yang lebih kuat, lebih tebal, kalian mesti pilih yang EDP. Sedangkan kalau kalian lebih suka white floral yang ringan, kalian mesti memilih yang EDT. Walaupun secara SPL EDT masih di bawah EDP. Di openingnya untuk yang EDT ini langsung berasa fresh citrus dari orange dan neroli. Kemudian untuk white floralnya berasa tipis, dan wangi dari EDT ini diakhiri dengan wangi woody, sedangkan yang EDP tadi diakhiri dengan musky. Jadi perbedaan antara EDP dengan EDT bisa dilihat dari awal sampai akhir, karena walaupun ini DNA-nya hampir sama, tetapi ada perbedaan yang bisa kita rasakan. Untuk warna jusnya, yang EDP itu dia kuning keemasan, sedangkan yang EDT itu dia rose pink keemasan. Kemudian untuk harganya, yang EDT jauh lebih murah daripada yang EDP. Yang EDT bisa kita dapatkan di kisaran 1,4 sampai 1,5 juta untuk 100 ml-nya. Kemudian saya lanjutkan, ini saya pilih yang saya punya miniaturnya, J'adore l'Absolu. Jadi bukan Absolu tapi l'Absolu. Ini perbedaannya di sini ada L di depannya. Dan ini yang saya punya karena hanya 5 ml, saya tidak tahu persis ini diluncurkan tahun berapa, tetapi perkiraan saya ini adalah yang 2007, karena yang l'Absolu 2012 itu bentuk botolnya tidak seperti ini. Nah, ini yang 2007.
Kemudian wanginya langsung saja saya spray. Ini gara-gara tadi saya membacakan terlalu banyak J'adore, saya juga ikut kacau juga ya. Ini sebenarnya saya beli parfum J'adore ini yang tahun berapa, karena ternyata dari masing-masing tahun yang diluncurkan itu wanginya berbeda. Oke, ini karena miniatur jadi ini ditetes. Lebih baik bukan di paper test ya, saya akan coba taruh di pergelangan tangan saya. Oke, ini harga 100 ml nya di kisaran 1,8, ya hampir 2 juta deh masuk di Indonesia ya. Di openingnya untuk yang lap solo ini lebih sederhana daripada yang EDT maupun EDP. Fresh seperti di EDT, kemudian white floral seperti di EDP. Jadi seakan-akan ini perpaduan antara EDT dan EDP. Ini cukup menjadi favorit saya di flanker untuk J'adore. Untuk SPL-nya yang lap solo ini sama baiknya dengan yang EDP, bisa tembus untuk longevity-nya di atas 10 jam. Dan lap solo ini bisa dipakai di siang hari maupun malam hari. Walaupun lebih enaknya, lebih tepatnya sebenarnya ini dipakai di sore hari. Jadi kalau kalian ada acara di malam hari dan kalian sudah harus berangkat dari rumah di sore hari, saya sarankan kalian pakai yang J'adore lap solo karena ini hasilnya tuh enak banget. Selanjutnya ini yang L'Or, J'adore L'Or. Ini yang Essence dan 2017 yang saya punya, karena yang 2010 itu lehernya sama seperti yang lap solo, lehernya itu dia datar. Nah seperti ini lehernya datar yang 2010, sedangkan yang 2017 dia lehernya agak memanjang. Untuk kategori parfum ini masuk ke amber floral. Langsung saya spray saja supaya mempersingkat waktu. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan EDT, EDP dan juga lap solo. Karena wanginya ini sweetnya ini bukan citrus, bukan sweet fruity, tapi sweetnya ini ke vanilla dan ton kabin. Dan ini sudah langsung bisa saya rasakan begitu di spray di openingnya. Masih ada sentuhan white floral dari Yasmin, kemudian ada rose yang masuk di hidung saya, tetapi ini lebih apa ya, dia kesannya itu warm, spicy, balsamic, dan vanilanya berasa banget, ton kabinnya juga berasa banget. Jadi untuk yang L'Or Essence yang saya punya ini lebih enak dipakai di malam hari. Kemudian ini juga wanginya lebih dewasa ya, lebih berat sedikit. Walaupun rata-rata yang J'adore yang dari EDT sih masih bisa ke segala umur. Kemudian EDP lebih dewasa sedikit. Sedangkan yang L'Or, yang Essence terutama yang saya punya ini lebih berat lagi. Jadi enaknya sih dipakai 30-an tahun ke atas. Di keringnya powdernya masuk, kemudian sweet amber masuk, dan vanilla sekaligus ton kabin masih tetap terjaga. Jadi kalau di hidung saya vanilla sama ton kabin dari awal sampai di keringnya dia terus mengikuti. Ini arah-arah wanginya ke arah oriental. Jadi buat teman-teman yang suka wewangian oriental, kalian bisa pilih J'adore yang L'Or. Untuk J'adore L'Or ini agak sedikit mahal dengan 40 ml. Harganya itu di kisaran 2 juta lebih. Kalau tidak salah hampir 3 juta ya, tergantung toko. Tapi memang ini SPL-nya memang lebih di atas dari lap solo maupun yang EDP. Dan yang terakhir ini adalah J'adore Eau de Parfum Infinissime. Saya punya vialnya 1 ml, kemudian bentuk botolnya seperti ini. Full botolnya ya 100 ml. Ada lehernya sih biasa. Lehernya biasa seperti yang Absolu, seperti yang ini, cuman dia ada penambahan
penambahan ini rantai, ada 3 di bawahnya. Kemudian untuk wanginya, nah wangi dari shadow Infinissime ini sedikit berbeda dengan EDT dan EDP, juga berbeda dengan L'Eau Essence, walaupun ini sama-sama amber floral. Saya langsung spray saja di tangan. Oke, ini tipis sekali tapi terlihat ya, karena 1 mili paling dipakai 1 kali sudah langsung habis. Dan di openingnya saya langsung merasakan wangi bunga yellow floral dari ilang-ilang. Dan ini yang sedikit atau cukup banyak ya membedakan wangi dari shadow yang original. Jadi flanker untuk Infinissime ini sudah sudah keluar dari lingkaran shadow original. Di openingnya ini fresh citrus dari bergamot, sedikit berbeda, bukan sedikit lagi, berbeda dengan EDT, berbeda juga dengan EDP, berbeda dengan L'Absolu dan juga L'Eau. Jadi Infinissime ini di openingnya sudah sudah keluar dari DNA shadow. Malah saya berpikir Infinissime ini bukan shadow, bukan flanker dari shadow, karena memang betul-betul berbeda sekali dengan shadow originalnya. Kemudian setelah fresh bergamot citrus, ini tidak ada sweetnya sama sekali, justru langsung berasa spicy, warm spicy. Kemudian yellow floral masuk, ini bunga ilang-ilang, kenanga, dan cukup mendominasi. Jadi white floralnya memang ada, tapi saya lebih merasakan wangi ilang-ilangnya daripada yasmin dan tuberose. Ini masih spicy, jadi ini wangi yellow floral, spicy dan citrusy sejauh ini. Sweetnya mulai muncul, tapi ini sweetnya berbeda dengan EDT maupun EDP. Ini sweetnya ke arah-arah amber dan ada sedikit sentuhan woody. Cukup enak tapi tidak unik. Kemudian untuk SPL-nya pun juga tidak sekuat, tidak sebagus yang EDP maupun yang L'Absolu. Untuk yang Infinissime ini walaupun eau de parfum, tapi di saya jatuhnya seperti EDT, masih kisaran di 5 jam ke 6 jam, jadi hampir sama dengan EDT. Saya tidak tahu kenapa bisa begitu, cuman di kulit saya memang untuk yang Infinissime ini hampir sama dengan EDT. Untuk full bottle-nya di Indonesia masih hampir 2 juta. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video hari ini. Terima kasih juga supportnya. Buat yang belum subscribe, saya tunggu subscribe dari kalian. Jangan lupa bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video yang saya hadirkan. Kita ketemu lagi di review parfum berikutnya. Sukses, salam wangi, dan bye-bye.